Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin abduhu wa rasulun nabiul karim. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang telah memberi kita nikmat hidup, nikmat kesehatan, dan nikmat segala-galanya di dalam menata kehidupan kita. Hadirin yang saya hormati, bahwa saya atas nama Dr. Muhammad Yusuf, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, yang mana dalam keseharian saya sebagai pengampu mata kuliah manajemen, salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah teori organisasi. Nah, teori organisasi ini terbagi dalam beberapa pertemuan, dan untuk itu saya akan mendeskripsikan secara singkat tentang mata kuliah ini, bahwa pengajaran mata kuliah ini akan membahas tentang teori sistem, teori mekanik, teori organik, teori kontingensi, konsep organisasi, tujuan organisasi, lingkungan organisasi, tipe dan bentuk organisasi, perubahan dan inovasi organisasi, kinerja organisasi, dan pengaruh budaya di dalam organisasi. Pencapaian pembelajaran prodi meliputi konsep dasar organisasi, administrasi, manajemen, birokrasi, perilaku organisasi, lingkungan organisasi, budaya organisasi, dan konsep organisasi pelayanan publik secara mendalam. Kemudian keterampilan khusus setelah mempelajari materi ini adalah mahasiswa mampu mengorganisasikan, merencanakan, menyusun anggaran, mengalokasikan sumber daya, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan dalam rangka mengimplementasikan pelayanan publik dan peningkatan kinerja pelayanan publik. Capaian mata kuliah ini bahwa mahasiswa memiliki kemampuan memahami konsep organisasi dan sejarah teori organisasi. Kemudian mahasiswa memiliki kemampuan menjelaskan, menganalisis, mendesain, dan memecahkan berbagai persoalan yang berhubungan dengan organisasi publik dan privat. Adapun sub CP mata kuliah sebagai berikut. Mahasiswa mampu menggambarkan dan menjelaskan struktur dan desain organisasi, mampu menggambarkan dan menjelaskan kinerja organisasi, mampu menggambarkan dan menjelaskan kepemimpinan organisasi, mampu menggambarkan dan menjelaskan perubahan dan inovasi organisasi, mampu menggambarkan dan menjelaskan teknologi organisasi, mampu menggambarkan dan menjelaskan serta menganalisis patologi organisasi dan penyehatan organisasi. Selanjutnya, mampu menggambarkan dan menjelaskan serta menganalisis birokrasi dalam organisasi, mampu menggambarkan dan menjelaskan hubungan organisasi, komunikasi, dan koordinasi, mampu menggambarkan dan menjelaskan jejaring dan lingkungan organisasi, dan mampu menggambarkan, menjelaskan etika organisasi dan budaya organisasi. Nah, untuk materi ini, pada pertemuan pertama, mahasiswa diberikan pengarahan terkait dengan kontrak kuliah serta bagaimana metode pembelajaran yang harus diketahui oleh mahasiswa. Yang perlu mahasiswa ketahui bahwa kehadiran
untuk mendapatkan nilai lulus itu minimal 80%. Dalam arti ketika mahasiswa alpa dalam 4 kali pertemuan, maka mahasiswa tidak berhak untuk ikut ujian mid semester maupun UAS. Jadi 80% hanya untuk menilai kehadiran, untuk mendapatkan nilai kelulusan. Kemudian 50% aktif di dalam kelas atau tanya jawab. 20% tugas individu dan kelompok. Kemudian nilai untuk UTS dan UAS masing-masing 15%, sehingga nilai untuk memperoleh nilai baik itu 100% ditambah dengan nilai kehadiran yang 80% tadi. Pada pertemuan ketiga mendefinisikan tentang lingkungan organisasi dan lingkungan internal dan eksternal. Selanjutnya akan kita masuk pada pertemuan keempat, di mana kita akan membahas struktur dan desain organisasi. Selanjutnya pada pertemuan kelima, kita akan membahas tentang pengertian kinerja organisasi, yang mana meliputi kriteria kinerja organisasi, indikator dan ukuran kinerja. Nah, pada pertemuan ke-6 kita akan membahas tentang kepemimpinan organisasi, yang meliputi pengertian kepemimpinan organisasi, pendekatan dalam kepemimpinan organisasi. Pertemuan ke-7 akan kita bahas tentang perubahan dan inovasi organisasi, yang meliputi pengertian perubahan dan inovasi organisasi, dinamika organisasi, keberagaman dan ketidakpastian di dalam organisasi. Pada pertemuan ke-8 kita akan melakukan ujian tengah semester. Selanjutnya masuk ke pertemuan yang ke-9. Kita akan membahas tentang teknologi organisasi di era revolusi industri dan teknologi organisasi. Selanjutnya pada pertemuan ke-10 kita akan membahas tentang patologi organisasi, penyehatan organisasi. Menurut beberapa ahli, termasuk diantaranya Profesor Dr. Sondang MP Siagian, mengatakan bahwa pentingnya patologi ialah agar diketahui berbagai jenis penyakit yang mungkin diderita oleh manusia. Dan namun di dalam patologi keorganisasian, di dalam patologi keorganisasian, yang kita maksud patologi organisasi adalah penyakit atau bentuk perilaku organisasi yang menyimpang dari nilai-nilai etis, aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku dalam organisasi. Pertemuan ke-11 yaitu konsep birokrasi, di mana konsep birokrasi ini akan membahas 2 sub materi. Yang pertama, konsekuensi fungsi birokrasi dan reformasi birokrasi publik. Di pertemuan ke-12 kita akan membahas hubungan organisasi, meliputi 2 sub bahasan. Yang pertama, komunikasi organisasi, dan yang kedua, koordinasi. Selanjutnya di pertemuan ke-13 kita akan membahas pemahaman jejaring organisasi, termasuk subbahasannya kolaborasi organisasi. Di pertemuan ke-14 selanjutnya kita akan membahas tentang etika berorganisasi, dan salah satu subbahasannya adalah budaya organisasi. Dan sebagai penutup daripada pertemuan
satu semester, maka di pertemuan yang ke-15 kita akan membahas tentang definisi konflik, di mana definisi konflik ini kita akan bahas ke dalam 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah konflik organisasi, yang kedua sumber konflik, dan yang ketiga resolusi konflik. Dan kita masuk pada pertemuan yang ke-16, di mana mahasiswa kita uji dengan metode ujian yang sebagaimana biasanya, itu essay test, ada juga multiple choice dan beberapa teknik lainnya. Nah, sekian penjelasan tentang RPS yang akan kita jalani selama satu semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin abduhu wa rasuluhu nabi karim amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa atas izinnya juga sehingga kita bisa hadir di pertemuan perkuliahan yang sebentar lagi kita laksanakan secara bersama-sama. Sebagaimana RPS yang sudah disampaikan di awal, bahwa materi kita adalah teori organisasi dan kita akan membahas secara mendalam apa pengertian daripada organisasi. Pertama-tama saya ingin tahu, karena Anda adalah mahasiswa yang sudah semester 6, pastilah tahu apa pengertian daripada organisasi itu. Mungkin ada yang bisa menjawab sebelum kita membahas tentang teori-teorinya. Silakan. Ya, apa yang kita maksud dengan organisasi? Ya. Silakan. Saya, Pak. Ya, Andi Adit Azizan, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Organisasi adalah sekelompok orang atau individu yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut, Pak. Ya, baik. Organisasi adalah sekelompok orang yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, baik adik-adik sekalian, ini kalian punya definisi ya, definisi, walaupun dalam beberapa teori oleh pakar memberikan definisi, tentunya tidak semuanya sama ya, tidak semua definisi tentang organisasi itu sama, tapi pada hakikatnya tujuannya sama ya. Ibaratkan orang yang melakukan penelitian terhadap seekor gajah, maka peneliti yang satu atau katakanlah pakar yang satu mengatakan bahwa gajah itu adalah seperti wajan yang pipi dan berbulu. Tetapi pakar yang lain ketika dia ditanya yang mana sebenarnya gajah itu, maka dia akan menjawab bahwa seperti tiang dan berbulu. Pakar yang lain mengatakan bahwa gajah itu adalah seperti cambuk yang berbulu. Nah, ini menunjukkan bahwa teori-teori tersebut berdasarkan pada penelitian yang dia lakukan. Ibarat orang buta, ketika orang buta itu diajak untuk meraba namanya gajah, maka dia akan menjawab sesuai dengan apa yang dia raba. Tetapi tujuannya tidak ada yang salah, semuanya sama, merujuk pada suatu bentuk yang bernama gajah. Ya, begitu pula dengan pengertian daripada organisasi. Baik. Sekarang sebelum kita lanjut membahas itu, terima kasih yang sudah menjawab.
sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengabsen dulu adik-adik yang sudah hadir. Yang pertama, Fahrul Rijal. Fahrul Rijal Anggraini. Ada Anggraini? Hadir, Pak. Ya, baik. Hadir, Pak. Anggraini. Suhaib. Suhaib sudah bergabung? Hadir. Hadir. Ernawati. Hadir, Pak. Ya, baik. Nur Fauziah. Nur Fauziah. Lisnawati Ningsi. Hadir, Pak. Ya. Hadir, Pak. Baik, kita lanjut ke materi dulu. Nanti untuk absen selanjutnya kita screenshot saja, ya. Namun ingat bahwa batas pembelajaran kita ada beberapa menit saja, sehingga diharapkan yang lain yang belum sempat bergabung supaya segera bergabung sesuai dengan link yang sudah di-share. Baik, kita langsung ke materinya tentang teori organisasi berdasarkan para pakar definisi yang telah disampaikan oleh beberapa pakar manajemen. Kita ambil sebagai contoh seperti yang dikemukakan oleh Stunner, mengatakan bahwa organisasi adalah sebuah pola hubungan melalui mana orang-orang di bawah pengarahan atasan untuk mencapai tujuan. Nah, saya kira seperti yang disebutkan tadi, siapa tadi? Lupa tadi yang menjawab ya. Coba tadi siapa yang menjawab tadi nih? Saya lupa. Andi Adit, Pak. Ya, Andi Adit ya. Selanjutnya, saya ingin bertanya kepada adik-adik sekalian. Pertanyaan saya, mengapa penting berorganisasi? Kira-kira ada yang bisa membantu saya untuk memberi pernyataan atau jawaban? Silakan. Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Sahron. Saya, Pak. Ya, Putri dulu ya. Tadi laki-laki ya. Iya, Pak Zahron, Pak. Arif Pujianto, silakan. Mungkin untuk mengapa orang ingin berorganisasi ya, Pak. Ya. Yang pertama itu menurut saya ya, menciptakan pemikiran yang terbuka, Pak. Mungkin itu bermanfaat bagi orang agar tidak hanya diam saja. Dan yang kedua, melatih kepemimpinan, Pak. Oke. Itu saja, Pak, dari saya, Pak. Ya. Oke, melatih kepemimpinan. Baik. Ini ada dua ya. Mungkin ada yang bisa menambahkan yang lain tentang mengapa orang. Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Nurlia, silakan Nurlia. Saya, Pak. Ya. Nurlia, silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Mungkin menurut saya mengapa orang berorganisasi untuk bertemu banyak orang atau membangun relasi dan menguatkan mental dan bijaksana dalam setiap permasalahan. Mungkin Baik. itu saja. Baik, jadi sudah 4. Jadi ini 4 alasan ini saya kira sudah masuk dalam kriteria sebagai alasan mengapa orang mesti berorganisasi. Ya, baik. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Silakan. Saya. Ya, Lisnawati Ningsi, silakan. Baik, terima kasih. Dengan berorganisasi, kita bisa mengatur waktu dan bisa menjadikan diri lebih percaya diri. Iya. Dan bisa mengembangkan public speaking kita. Iya. Baik, jadi baik, terima kasih untuk semua yang sudah memberikan jawaban. Sekarang kita lihat bagaimana pendapat atau bagaimana para pakar manajemen menggolongkan tentang mengapa orang berorganisasi. Ya, dari 3 pemberi jawaban tadi kita lihat dulu ya.
apakah ada pendapat seperti itu? Saya kira pasti ada ya, karena kalian sudah menjawab berdasarkan mungkin ya pengalaman Anda selama berorganisasi, karena Anda sudah semester 6, ya pastilah sudah berorganisasi, karena di kampus kita terdiri dari beberapa organisasi, ada HMJ, ada BEM dan sebagainya. Ya, jadi mengertilah mengapa orang mesti berorganisasi. Kita lihat apa alasan-alasan mereka. Ya, nah ini alasan mereka kenapa orang berorganisasi. Pertama, bertemu banyak orang, ya, membangun relasi. Ya kita tahu bahwa suatu organisasi itu terbentuk dari adanya sekelompok orang, ya. Jadi kalau sekelompok orang saling bertemu, maka itu akan menjadi suatu kekuatan untuk membangun relasi, ya. Tadi sudah disinggung tadi, bertemu banyak orang. Kemudian menguatkan mental dan bijaksana dalam setiap masalah. Ya, ini juga sudah disinggung tadi oleh Andi Adit Azizah. Ya, menguatkan mental bahwa seorang mahasiswa yang aktif di dalam sebuah organisasi intern kampus, ya, begitu bertemu dengan teman-teman, begitu bertemu dengan kelompok-kelompok di dalam organisasinya. Ketika diberi kesempatan untuk berbicara, maka mental mereka di depan audiensnya tentu sudah terdidik dan sudah tidak bermasalah dengan metode-metode sebagai seorang pembicara, ya, di depan umum atau di tempat-tempat yang resmi. Kemudian mencapai tujuan bersama, bahwa setiap organisasi pasti punya tujuan, ya. Pasti punya tujuan, dan tujuan itu pasti telah disepakati oleh semua anggota organisasi. Nah, ini juga sudah dijawab tadi, disinggung ya, walaupun kalimatnya tidak tersusun seperti yang ada di layar ini, tetapi saya kira ini sudah menjangkau alasan berorganisasi yang ketiga. Kemudian menambah wawasan. Tadi juga disebut sudah dijawab oleh Nurlaila bahwa menambah wawasan, bahwa ketika kita bertemu dengan teman-teman anggota organisasi misalkan di dalam kampus saja, ya, apatah lagi kalau di dalam sebuah organisasi profit, ya, ketika kita saling berkomunikasi, maka otomatis akan menambah wawasan kita. Wawasan itu luas, ya. Apakah itu merupakan tambahan ilmu? Apakah itu merupakan tambahan ilmu pengetahuan ataupun apa namanya? Yang jelas ketika kita berkumpul bersama-sama, maka ada saja informasi yang baru dan keterbaruan dari pertemuan itu. Ya, sekarang kita masuk bagaimana proses daripada terbentuknya sebuah organisasi. Ya. Adik-adik sekalian, mungkin di lingkungan kita pernah Pak RT atau Pak RW atau mungkin juga kepala desa pernah mengajak kita untuk membentuk suatu organisasi kemasyarakatan. Katakanlah misalnya remaja masjid. Nah, biasanya untuk membentuk pengurus remaja masjid, biasanya remaja-remaja itu dilibatkan. Nah, pertanyaan saya kepada adik-adik sekalian, ketika Pak Desa mau membentuk suatu organisasi remaja masjid misalnya, atau LKMD apa namanya, ya, kalau yang ada di desa itu LMD, ya mungkin ada adik-adik sekalian yang bisa memberikan saya penjelasan bagaimana proses terbentuknya organisasi itu. Ya, katakanlah kita mau membentuk lembaga swadaya. Ya, ada yang bisa memberikan tanggapan sedikit sebelum kita masuk ke yang lainnya? Silakan. Proses terbentuknya organisasi. Ya,
Ada yang bisa menjelaskan? Saya Pak. Ya, baik. Siapa ini? Lisnawati Ningsih. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Proses pengorganisasian yang pertama adalah kita harus melakukan pembagian tugas-tugas pokok menjadi tugas-tugas yang lebih rinci. Kemudian yang kedua itu mengalokasikan sumber daya dan petunjuk untuk tugas bagian. Yang ketiga, memberikan arahan untuk tugas-tugas. Kemudian serta merefleksi rencana dan sasaran. Kemudian yang terakhir itu melakukan evaluasi atas hasil-hasil dari strategi pengorganisasian yang telah dilakukan. Ya, baik. Dari sekalian, karena waktu juga yang membatasi kita, jawaban daripada adik siapa? Lisnawati Ningsih, saya kira sudah menjawab apa yang menjadi pertanyaan saya. Kita lihat gambar sebelum kita tutup pertemuan ini, ya. Ada proses pengorganisasian. Tadi sudah disinggung semua. Saya kaget bahwa sebelum kita bahas ternyata sudah ada yang bisa memberikan jawaban, dan saya yakin Lisnawati Ningsih ini sudah membaca referensi, sudah membaca RPS yang sudah saya bagikan, sehingga tanpa menunggu tanpa menunggu instruksi dari saya sudah bisa mencari referensi-referensi yang berkaitan dengan proses pengorganisasian. Saya bersyukur dan saya berterima kasih kepada adik-adik semua, dan saya kira mahasiswa yang lain juga melakukan hal yang sama, sehingga cukup membantu saya dalam rangka mentransformasi ilmu pengetahuan, khususnya proses pengorganisasian dan teori organisasi pada umumnya. Ya, terima kasih adik-adik sekalian. Nanti kita pada pertemuan berikut kita akan jelaskan materi ciri-ciri daripada organisasi. Ya, saya kira inilah pertemuan kita yang sangat terbatas ini karena kita dibatasi oleh waktu. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada adik-adik sekalian yang sudah hadir di pertemuan ini. Dan saya minta kepada Katie masih ada ya? Katie masih ada? Ya. Katie ada ya? Ya. Tolong Katie-nya di screen, ya. Tolong di screenshot pertemuan kita supaya terlihat semua nama-nama dan sekalian gambarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.